Bapak dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita pada saat ini. Perenungan kita pada saat ini diambil dari Yeskiel pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Yeskiel pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai yang ke-14 dengan perikop di sana lambang kuali yang berkarat. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini, yaitu saya ambil nanti dari Yeskiel 24 ayat yang ke-12 dengan bunyi demikian. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab kuaratnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah dosa bagaikan karat. Nah, Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam jangka waktu tertentu peralatan kita dalam memasak yang terbuat dari logam, khususnya yang mengandung besi, akan berisiko terpapar karat. Nah, jika sudah berkarat, peralatan masak tersebut akan menjadi rapuh dan mudah larut, bahkan bersifat racun. Karat yang tidak segera dihilangkan akan menjadi semakin tebal, ya, semakin merusak, semakin menyebar dan membahayakan juga. Menghilangkan karat yang sudah tebal ini tentu bukan pekerjaan yang mudah dan menguras kesabaran kita, bahkan tenaga kita. Nah, Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bahwa dosa kita atau dosa umat Tuhan begitu berat, ya, ibarat karat pada kuali yang sudah begitu melekat, sehingga walaupun dipanaskan sampai pijar pun karat itu tidak akan lepas. Dosa juga dikatakan atau dilakukan oleh umat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kenajisan, kemesuman, bahkan lain sebagainya, telah menjadi satu praktik yang telah menyatukan bagi umat manusia yang menyakiti hati Tuhan. Maka perlu dilakukan secara keras bagaimana cara kita membersihkannya. Semua yang Tuhan lakukan dikatakan dalam nas ini semata-mata karena Dia mengasihi umatnya dan ingin memurnikannya lagi. Nah, Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu besar dikatakan api itu sehingga daging dan tulang yang dimasak di bara api tadi sangat masak sekali, bahkan menjadi hangus. Dikatakan kuali tadi menggambarkan Yerusalem, sedangkan karat tadi menggambarkan dosa yang tidak terhapuskan. Dikatakan sekalipun nyala api membuat tembaga itu membara, tetapi karatnya tidak juga hilang. Nah, seperti itu juga kesabaran Tuhan. Karena berbagai upaya yang Ia lakukan menjadi sia-sia, ya, menjadi tidak berguna, bahkan tidak dihargai. Karena dosa umat manusia dikatakan itu semakin tebal, ya, dan berkali-kali Tuhan berupaya mentahirkannya, tetapi mereka tetap menolaknya. Nah, Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya kita patut bersyukur walaupun dosa-dosa kita bagaikan karat yang melekat dan susah untuk dilepaskan. Anugerah Tuhan kepada kita sungguh lebih besar dan dahsyat, bahkan menyelamatkan kita.
Kristus sudah mati menanggung dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa yang paling keras sekalipun. Namun tidak berarti kita boleh sembarangan menjalani kehidupan ini. Bila kita sebagai anak-anak Tuhan bermain-main dengan dosa, maka dia akan memurnikan kita dengan cara yang keras dan mungkin menyakitkan. Oleh sebab itu berhati-hatilah agar kita tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Walaupun dosa kami berkarat ya Tuhan, Tuhan sebagai pemulih hidup kami, pembersih hidup kami, kami beroleh kekuatan daripada Tuhan untuk mendapatkan kesempatan pemulihan yang luar biasa. Kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan dalam hidup kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan, memberkati hidup dan kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.